Iya, Pak. Ya, Pak. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Binagraha. Adapun kami mewawancara Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi. Kami di sini mewawancara tentang sistem permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Pak Maksud. Pak Maksud ini jual bahan sembako apa ya? Kebetulan jualannya perabotan, sama telur, sama air. Oke, kami di sini akan mewawancara tentang Bapak ini. Saja poinnya Pak, untuk harga sekarang telur itu stabil atau tidak ya? Kalau harga telur naik turun selama 1 hari, 1 minggu, karena 1 bulan itu tidak bisa ditentukan, semuanya berubah-ubah. Berarti harga telur itu tidak stabil ya Pak, setiap harinya bisa berubah? Bisa berubah. Untuk harga telur itu kapan sih naik dan turunnya, kayak pada situasi apa? Kalau harga biasa normal mungkin saat ini 26.000, tapi kalau hari-hari tertentu malah bahkan lebaran atau hari-hari besar itu sampai 30.000, lebih naik lagi. Itu kayak situasi tahun baru atau apa? Sama tahun baru atau lebaran atau di bulan puasa itu lebih tinggi dari harga sekarang. Untuk harga sekarang itu yang 26.000, penjualan per harinya bisa mencapai berapa? Penjualan kalau per hari kurang lebih 10 gram. 10 gram itu 1 liter itu 15 kilo kali 10 berarti kurang lebih 150 kilo. Berarti permintaan pembeli setiap hari itu bisa mencapai 100 sampai 150. Betul. Untuk yang ditawarkan Bapak atau yang dijual Bapak itu per hari stok berapa? Kalau stok kurang lebih 20 liter sampai 25 liter, cuma yang terjual kurang lebih 15 liter. Oke. Untuk harga segitu permintaan pasarnya tuh naik atau turun ya Pak? Standar stabil penjualan karena kurang lebih antara 1 minggu 1 harinya habis sekitar 150 kilo atau 10 liter itu sama. Ya karena memang telur itu bahan pokok. Betul. Ya. Oke, terima kasih Bapak untuk wawancara kami. Kita sudah mendapatkan poinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Tahsinul Adiba. Perkenalkan, nama saya Inah Nurjana. Perkenalkan, saya Alma Septiani. Kami dari kelompok 10 pengantar ilmu ekonomi ingin mempresentasikan hasil wawancara kami, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke, langsung saja kita membahas poin-poin pentingnya. Di antaranya ada pengertian permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Yang kedua ada hasil data dari wawancara kami. Yang ketiga ada perhitungannya. Dan dilengkapi dengan kurva permintaan, penawaran, dan keseimbangannya. Pengertian permintaan. Permintaan adalah proses meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga yang tertentu. Permintaan biasanya berkaitan dengan yang diinginkan konsumen akan suatu barang atau jasa yang ingin terpenuhi. Permintaan ada 3 jenis, yaitu permintaan absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif. Pengertian penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran juga berarti banyaknya barang atau jasa yang bersedia dijual oleh produsen. Keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Dari hasil wawancara yang kami dapatkan, bahwa harga telur pada saat ini berkisaran 26.000 per kilo, dengan rata-rata penjualan 150 kg. Penjual menawarkan 200 kg, sedangkan harga telur pada bulan sebelumnya yaitu 28.000 per kilogram. Penjualan rata-rata 100 kg dengan penawaran 300 kg.
Dari hasil wawancara kami, didapatkan data pada saat harga telur 26.000, kuantitas barang yang diminta ada 150 kg, sedangkan kuantitas yang ditawarkan ada 200 kg. Sedangkan harga telur pada saat 28.000, kuantitas barang yang diminta ada 100 kg dan kuantitas barang yang ditawarkan ada 300 kg. Langsung saja kita menghitung fungsi permintaan. P1 sama dengan 26, P2 sama dengan 28, Q1 sama dengan 150, dan Q2 sama dengan 100. Rumus fungsi permintaan adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Jadi, P min 26 per 28 min 26 sama dengan Q min 150 per 100 min 150. Hasilnya P min 26 per 2 sama dengan Q min 150 per min 50. Dari hasil perkalian silang didapatkan hasil 2Q min 300 sama dengan min 50P plus 1300. 2Q sama dengan min 50P plus 1300 plus 300. 300 dari perpindahan ruas kiri ke kanan. 2Q sama dengan min 50P plus 1600. Q sama dengan min 25P plus 800. Min 25P plus 800 hasil dari 50 bagi 2 dan 1600 bagi 2. Jadi, hasil dari fungsi permintaan adalah min 25P plus 800. Rumus fungsi penawaran adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Didapatkan hasil P min 26 per 28 min 26 sama dengan Q min 200 per 300 min 200. Hasilnya adalah P min 26 per 2 sama dengan Q min 200 per 100. Lanjut ke harga keseimbangan, didapatkan rumus quantity demand sama dengan quantity supply. Hasilnya min 25P plus 1800 sama dengan 50P min 1500. Min 25P min 50P sama dengan min 1500 min 800. Hasilnya min 75P sama dengan min 2300. P sama dengan 30,5. Selanjutnya mencari nilai Q. Kita cari di fungsi permintaan. Jadi, Q sama dengan min 25P plus 800. Q sama dengan min 25P dikali 30,5 plus 800. Q sama dengan min 762,5 plus 800. Q sama dengan min 762,5 plus 800. Jadi, hasilnya Q sama dengan 37,5. Selanjutnya adalah kurva permintaan. Q sama dengan min 25P ditambah 800, 0 sama dengan min 25P ditambah 800, 25P sama dengan 800 dan P-nya adalah 32. Hasilnya adalah 32,0. Selanjutnya Q sama dengan min 25P ditambah 800, Q sama dengan min 25 dikali 0 ditambah 800, Q sama dengan 0 ditambah 800 dan Q-nya ada 800. Sehingga hasil yang didapat adalah 0,800. Kita bisa lihat kurvanya. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Q sama dengan 50P dikurangi 1500, 0 sama dengan 50P dikurangi 1500. Min 50P sama dengan min 1500 dan P-nya adalah 30, sehingga hasil yang didapat adalah 30,0. Selanjutnya adalah Q sama dengan 50P dikurangi 1500, Q sama dengan 50 dikali 0 dikurangi 1500, Q sama dengan 0 dikurangi 1500 dan Q-nya adalah 1500, sehingga hasil yang didapat adalah 0, min 1500. Kurvanya kita bisa lihat. Selanjutnya adalah kurva keseimbangan. Nah, kita bisa lihat di atas sini. Kesimpulannya adalah semakin turun tingkat harga telur, maka semakin banyak jumlah telur yang diminta. Sebaliknya, semakin naik harga telur, semakin sedikit jumlah telur yang diminta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.